رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبشرائه بإحسان آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ثم تواليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فكنتم من الخاسرين. Kalau kemarin kita sudah membahas permintaan Bani Israel. Tsumma tawalaitum mongko nuli mengo sira a'radtum tegese mengo sira mimba dzalika saking sawise nrimo Taurat mimba dzalika ing saking sawise mungkon janji al-mitsaqi tegese janji anit ta'ati saking ta'at. Setelah apa yang diberikan, apa yang diminta oleh Bani Israel, diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan janji mereka akan taat kepada Allah, tapi apa yang dikatakan justru berpaling. Mereka setelah diberikan malah tidak taat kepada Allah. Falaula fadlullahi mongko lamun ora ana utahi fadle Allah iku maujud. Mongko lamun ora ana utahi fadle Allah iku maujud. Alaikum ing atase sira wa rahmatuhu lan rahmati Allah lakum maring sira bitaubati kelawan taubat wa takhiril adabi atau takhiril adabi utawa ngakhirake adab lakum tum mongko yakti ana sira iku minal khasirina saking wong kang padha ketunan. Andai kata Allah itu tidak memberi fadl kepada mereka dan tidak memberi rahmat kepada mereka. Rahmat yang dimaksud oleh Allah adalah taubat. Tidak memberi taubat kepada mereka dan tidak mengakhirkan azab Allah kepada mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena tatkala itu juga mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-halikin tegese padha rusak, sehingga mereka akan rusak binasa. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti. Walaqad alimtumu lan yaktine weruh sira lan kosamin utawi lapat iku dadi lamposan. Lam yang ada dalam lafaz itu merupakan lamposan. Kosan itu untuk meyakinkan, Jadi walaqad alimtum yaktine waroh sira lam qasam utawi laqad iku lam qasam. Arraftumu tegese waroh sira alladhi ing wong tadaw kang lewati pelanggaran sapa alladhi. Tajawazu tegese lewati al-hadda ing batas minkum saking sira fisabti ing dalem dina Sabtu
Bisabti ing dalem dina Sabtu. Bisaidi samaki kelawan mburu beburon ya. Waqat nahainahum lan teman-teman nyegah sapa ingsun ing sira andu saking saydis sama. Jadi saat itu ada perjanjian mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil ikan di hari Sabtu, karena di hari Sabtu itu dipergunakan untuk ibadah. Setelah permintaan Bani Israel begitu banyak, ada perjanjian kepada Allah seperti itu melalui Nabi Musa, agar mereka tidak memburu, tidak ibaratnya mancing yolo di hari Sabtu. Wahum utawi alladzina iku ahlu ailatan ahline tanah ailat. Jadi perjanjian mereka sudah sepakat bahwasanya hari Sabtu akan digunakan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulna mongko ngucap ingsun lahum maring alladzina kunu ana sira iku kira datang dadi kira-kira kethek khasiina halikina. Tapi karena perjanjian itu dilanggar terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi kera. Saat itu ngoten niku, begitu sudah ada mereka melanggar, dianggap kalau tobat ya secepatnya tobat mereka diampuni, tapi harus ada komitmen yang kuat kepada Allah. Melanggar lagi, boten enten ampunan. Hal itu juga berlaku pada zaman Nabi Musa. Mereka meminta, ya turuti janjinya, turuti mawon, terus dituruti sampai pada titik nadirnya mereka berjanji bahwa hari Sabtu akan digunakan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan Allah menjamin mereka. Allah sudah menjamin, dan perjanjian itu ternyata tidak dilaksanakan oleh Bani Israel. Akhirnya Allah merubah mereka menjadi kera. Kethek zaten kaum niku dadi kethek zaten. Mupagina tegese udo. Kethek boten katokan. Jadi walaupun saat itu manusia begitu disedo Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi kethek, boten ada pakaian malih dalam keadaan telanjang. Fakam mongko ana sapa alladzina iku ha kirodatan sehingga mereka setelah disedot jadi kera. Wahalaku lan padha mati sapa alladzina ba'da salasati ayyam ing dalem sakwise 3 dina. Tapi kejadian itu tidak berlangsung lama, hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari mereka menjadi kera, Allah memusnahkan mereka, mematikan mereka. Fajalnaha
mongko dadekake sapa ingsun ing tilkal uqubah tegese mengkono-mengkono siksa nakalan ing dadi tulodo. Hal itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi nakalan itu tulodo, pelajaran agar kita tidak melakukan hal yang serupa. Ibaratan tegese ibarat maniatan kang nyegah min irtikabi mislama saking lakoni sepadane perkara amilu kang lakoni sapa alladzina, sehingga tujuan Allah agar kita tidak melakukan hal yang serupa yang dialami oleh Bani Israel. 5 maring barang baina yadaiha kang ing dalem antarane ngarepe tilkal uqubah wa malan perkara khalfaha kang ana mburine tilkal uqubah agar ke depan atau yang lalu tidak terjadi kembali. Maksudnya saat ini kita tidak melakukan, anak keturunan kita juga tidak melakukan hal yang sama yang seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Aidil umami tegese kedua pira-pira umat allati fi zamaniha kang tetep ing dalem zamane tilkal uqubah wa ba'daha lan sawise tilkal uqubah. Tujuannya hanya itu toh. Kenapa Allah melakukan hal seperti itu? Agar umat Islam, agar umat Rasulullah tidak mengikuti jejak-jejak orang Bani Israel. Wa mau'idatun lan pitutur lil muttaqina kedue wong kang takwa Allah in Allah, dan hal itu merupakan petunjuk mau'izah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih berhati-hati dalam mengarungi kehidupan dunia. Khusus dan tertentuake sapa Allah di zikri kelawan den tutur li'annahum pranastune muttaqin ikul al-muntafi'una wong kang ngalap manfaat, iku muntafi'una wong kang ngalap manfaat biha kelawan ibarat biha kelawan ibarat. Dan dengan kejadian ini harapan Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman kepada Allah dapat mengambil ibarat, dapat mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Bi khilafi ghairihim lawan mulayani liyane muttaqin, berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkur lan turafira Muhammad idh qala arikalane dawuh sapa Musa, Nabi Musa liqaumihi marang kaum Musa waqad qutilu lan teman-teman den pateni lahum maring Bani Israel, kedua Bani Israel. Apa qatilun kira-kira apa
kematian, la yudra kang ora den weruhi apa qatiluhu wong kang mateni qatil. Wasa'alu lan nyuwun sapa kaum ing Nabi Musa ayat wa ing yen tondonga sapa Nabi Musa Allah ing Allah ayyubayyinahu ing yen to mertelake sapa Allah lahu maring kaum Fatu'ahu mongko ndonga sapa Musa ing Allah innallaha sunni Allah iku ya'murukum merintah sapa Allah ing sira ayyadbahu ing yen to nyembelih sira baqaratan ing sapi qalu mongko ngucap sapa kaum atau Bani Israil atattakhiduna apa to ngalap sira ing ingsun huzuan ing geguyu. Ini ceritanya ini qala Musa li qaumihi ya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Niku ceritanya tatkala itu ada satu kaum Bani Israil ya, Bani Israil mereka saling membunuh. Tetapi yang membunuh itu tidak diketahui. Oleh sebab itu Bani Israil menghadap pada Nabi Musa dan memohon kepada Nabi Musa agar kiranya pembunuh itu ditemukan. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjukkan siapa yang membunuh. Tetapi setelah Nabi Musa memohon, Allah akan menunjukkan pembunuh itu tatkala mereka mampu menyembelih seekor sapi. Tapi ketentuannya berat sekali. Kenapa hal itu dilakukan? Karena untuk mencoba tenanan orang. Karena Bani Israil di mata itu. Setelah Nabi Musa berdoa, sampaikan Allah, antat bahu baqarah, ngoten. Tak duduk nih dengan catatan kalian harus memotong atau berkorban seekor sapi. Apa yang dikatakan oleh Bani Israil? Qalu atattakhiduna huzwa. Loh, Musa, kamu itu meremehkan kita. Guyu awake dhewe ya. Ngoten ngenyek ngoten ibaratnya. Padahal ditulung tenanan iki. Ditulung tapi malah jawabannya atattakhiduna huzwa. Sampai itu guyu ngenyek ya, ngoten. Mahzuwan tegese geguyu bina kawan ingsun hai sutujibuna enggal sekiranya jawab sira ing ingsun bismis lidzalika kawan sepadane mengkono-mengkono tadbahu berarti kamu memberi persyaratan itu untuk mengejek saya. Qalu mengucap dawuh sapa Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun berkata, "A'udzu nyuwun sapa ingsun, imtana'a tegese nyegah sapa ingsun, billahi lawan Allah. Min an akuna saking yen to ana sapa ingsun, iku minal jahilina saking golongane wong kang bodho." Loh, aku ngenyek. Saya tidak menertawakan kalian dan saya bukan golongan dari orang-orang yang bodoh. Nabi Musa jawabnya ngoten niku. Al-muhtaziina tegese wong kang den guyu. Falamma
alimu mongko semangsane weruh sapa kaum maksudnya Bani Israil niku annahu sebenarnya perintah iku azmun temenan. Setelah mereka mengetahui bahwasanya perintah Allah untuk menyembelih sapi itu betulan sungguhan, maka qalu mongko mengucap sapa Bani Israil. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ud'u sira lana marek ingsun Rabbaka ing pangeran sira yubayyin lana mertelakake sapa Rabb lana marek ingsun ma ing apa dia utawi Baqarah ma tegese iku apa sinuha utawi umure Baqarah. Setelah itu Nabi Musa berdoa kembali. Donga bon mereka bertanya. Terus umurnya piro ngoten? Sapi itu umurnya berapa? Qala dawuh sapa Musa Nabi Musa innahu sunni Allah Allah tegese Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah innaha sunni Baqarah iku baqaratun sapi la faridun kang ora apa tua bukan sapi tua la faridun kang ora tua musinnatun tegese tua. Lalu Nabi Musa menyampaikan sapi yang dikehendaki oleh Allah adalah sapi yang tidak tua. Wala bikrun ora sapi cilik, bukan sapi kecil, tapi bukan yang tua. Soliratun tegese cilik. Awanun turkan tengah-tengah. Nasofun tegese pertengahan. Jadi boten tua, boten nom, tengah-tengah. Baina dzalika ing dalem antaran mungkon-mungkon mazkur. Al-mazkur itu tegese kang den tutur. Min sinina saking kira-kira tahun. Jadi perkiraan itu berapa tahun gitu. Boten ngantos 4 tahun boten. Jadi pertengahan antara 1 sampai 3, berarti mungkin 2, umur 2 tahun mungkin ya. Faf'alu mongko gawe sira ma ing perkara tuk maru nakang den perintah sira bihi kelawan ma. Oleh sebab itu Nabi Musa menyampaikan melalui Allah menyampaikan faf'alu ma tuk maru, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah bihi kelawan ma min dzabhiha saking nyembelih ing Baqarah. Laksanakan, potong setelah dapat. Ceritanya panjang. Jadi mereka mencari bunga terus bingung pun, masya Allah, kebingungan. Mereka dapat itu di satu desa yang mana ada pemuda yang memelihara sapi itu. Pemuda itu bersama kedua orang dengan ibunya, tantun kali ibu ditawar boten sukane. Akhirnya harus mereka harus membeli dengan mahal. Itu karena untuk menolong pemuda. Allah memberikan itu untuk menolong pemuda itu. Kenapa? Pemuda itu sangat taat kepada ibunya. Ibunya mau sepuh,
Putih-putih gendong, Masya Allah. Kalu mongko ngucap sapa Bani Israil, ut'u donga sira lana maring ingsun Rabbaka ing pangeran sira yubayyin lana mongko mertelakake sapa Rabb lana maring ingsun ma iku apa launuha utawi warnane Baqarah. Sudah dikatakan ini nak sing karena cerewete Bani Israil sudah ditentukan sapi itu jangan sampai tua, jangan kecil, pokoknya sedang. Mau tesih tangkap merane opo, mau piye. Akhirnya Allah juga mempersulit mereka. Andai kata tatkala itu Bani Israil menerima, wes yang penting nyembelih sapi, boleh sembelih buatan di ngaten iki. Tapi karena mereka bertanya umure piro, sapi ini opo piye, sakniki warnane opo, akhirnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah meminta itu sapi itu harus yang berbulu emas. Berbulu emas, gila banget. Dan itu didapat di suatu desa yang dipelihara oleh seorang pemuda. Qala dawuh sapa Musa, innahu sesungguhnya Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah, innaha sesungguhnya Baqarah iku Baqaratun sapi safra'un kang kuning atas emas nggak fatiun kang murni apa launuha warnane Baqarah. Kenapa Allah sampai fatiun launuha? Karena akal yang Bani Israil itu luar biasa. Kalau tidak dikatakan fatiun launuha, mungkin cari sapi biasa terus dicek kan. Makanya Allah menyampaikan innaha baqaratun safra fatiun launuha. Yang kuning, yang murni warnanya, tidak ada campuran apa-apa. Syadidatun tegese banget kuningnya. Syadidatun safrati tegese banget kuning. Tasyurru kang bungahake apa Baqarah an-nadhirina wong kang ningali. Catatan lagi, selain sapi itu warnanya kuning keemasannya murni, setiap orang yang melihat pasti merasa senang. Ini kan aneh. Ilaiha maring Baqarah bihusniha lawan sebab bagusnya Baqarah. Tu'jibuhum tegese gawake apa Baqarah ing Bani Israil, sehingga mereka sangat tercengang melihat sapi. Orang mboten nate orang Bani Israil melihat sapi itu. Qalu ulana Rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Lakidan semacam makhluk ya, bahan manfaat akan membekas dalam hati kita sehingga kita dijauhkan dari sifat-sifat dari Bani Israil. Amin. Ada yang dari kabarnya, bukan?
Seyudiannya. Yaktine. Pasti sebaiknya yaktine ya. Jadi ceritanya sih memang bukan rangkum-rangkum. Masalahnya tiap ayat itu ceritanya, betul-betul. Yang penting kita bisa mengambil manfaat nanti malam. Kita mengatakan kita betul. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawl